Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, kita menyanyi nyanyian pembuka. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sembah tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Umat beriman yang dicintai Tuhan, selamat pagi. Kita boleh sebagai umat beriman berbahagia karena Tuhan mengundang kita untuk bersekutu dengan Dia. Kita boleh mengikuti undangan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Melalui Ekaristi ini, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Karena itu mari kita satu hati menghadap Tuhan. Dan kita awali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu hening di hadirat Tuhan, kita memeriksa batin kita. Dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan.
Ada 3 intensi khusus kita pada perayaan Ekaristi ini. Pertama, kita berdoa untuk Marta yang merayakan ulang tahunnya yang ke-55 pada hari ini. Yang kedua, kita mengucap syukur bersama dengan salah seorang dari antara kita atas terkabulnya doa sehingga dia dapat lulus masuk perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk keselamatan arwah dari Swini Chandra. Kita pasrahkan semua harapan-harapan dan doa-doa kita ini ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita buka hati untuk sabda Allah. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah
kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, takut atau perasaan takut itu boleh dikatakan perasaan yang paling manusiawi, sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah takut. Dan alasan orang takut bermacam-macam. Ada yang takut setan, ada yang takut pada bayangannya sendiri, ada yang takut orang gila. Dan ketakutan yang terbesar adalah takut akan maut. Ada berbagai macam hal yang membuat kita takut. Ada yang takut pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Ada yang takut akan apa yang muncul di dalam dirinya. Takut pada setan, takut pada kuntilanak. Hal-hal itu kan sebenarnya itu adalah bayangan-bayangan. Yang saya tidak tahu kalau kita ditanya semua yang di sini, pernahkah lihat kuntilanak? Pernahkah lihat setan? Kadang-kadang yang kita bayangkan yang menakutkan adalah sesuatu yang kita bayang-bayangkan, yang kita gabung-gabungkan. Setan itu giginya merah,
punya tanduk, lalu kakinya seperti kuda. Itu kan gabungan antara gigi merah, itu yang penuh darah, kemudian sapi atau kerbau yang punya tanduk atau kambing, kemudian kaki kuda. Ini gabungan hal-hal yang kita anggap menakutkan, lalu kita personifikasi seakan-akan itu nyata. Ya, tetapi saya yakin belum ada orang yang lihat kuntilanak. Belum ada yang lihat setan, tapi semua takut. Kenapa? Kita takut akan bayang-bayang, ya, bayangan-bayangan. Itu ketakutan yang pertama. Ketakutan berikut adalah ketakutan akan sesuatu yang bakal terjadi. Ya, kadang-kadang orang jelas melakukan sesuatu dan akibat dari perbuatannya ini adalah sesuatu yang bakal terjadi yang tidak ingin atau tidak diharapkan atau tidak diinginkan, lalu orang takut, gemetar, menyembunyikan diri. Ada orang juga yang takut akan sesuatu yang lain di luar dirinya, orang yang menakutkan, seperti tadi saya katakan, mungkin ada yang takut pada orang gila dan seterusnya. Tetapi ketakutan terbesar adalah ketika kita ada di ambang batas kemampuan kita, khususnya ketika orang tergeletak, tak berdaya, dan menunggu maut datang menjemput. Saya kira di sana ketakutan terbesar. Kenapa? Saya katakan itu ketakutan terbesar. Yang lain mungkin bisa diatasi, tetapi ketakutan terbesar di ambang maut, di ambang batas kemampuan manusia adalah karena segala sesuatu di sana tidak bisa membantu. Harta yang kita miliki, mungkin kekuatan otot yang kita miliki, kemampuan bela diri yang kita miliki, di sana tak punya arti apa-apa. Mengapa kita takut? Karena kita tidak siap masuk. Dan yang kedua, kita tidak tahu ada apa di balik tabir kematian itu. Ada apa di balik kegelapan batas yang mungkin tipis sekali antara kematian dan hidup ini. Ada apa di baliknya? Orang takut. Dan saat ini kita mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kita lewat kutipan Injil yang kita dengarkan tadi. Janganlah kamu takut. Saya hitung 5 kali Yesus berbicara, jangan kamu takut. Ketika kita mengatakan kepada seorang anak yang takut keluar rumah di saat gelap, jangan takut. Apakah kata-kata jangan takut sudah membuat dia berani? Tentu tidak. Anak itu butuh jaminan. Apa yang menyebabkan dia merasa aman dan tidak perlu takut? Mungkin kita ke pintu dan senter, itu ambil di sana itu. Ya, kita yakinkan bahwa kita ada. Itu akan membuat dia berani. Atau kalau kita katakan kamu pergi ke sana dan dia takut, lalu kita temani. Dia yakin bahwa ada yang saya andalkan sehingga tidak perlu takut. Kali ini Yesus mengatakan kepada kita, janganlah kamu takut. Apa yang menjadi jaminan sehingga kita tidak perlu takut? Jaminannya adalah Dia sendiri hadir sebagai Putra Allah, datang menebus kita, mendampingi kita dalam setiap nasib yang mungkin pernah dialami oleh setiap manusia. Dari kelahiran sampai kematian, Yesus hadir di sana. Dan itu sebabnya mengapa kita orang beriman, ketika ada anak yang lahir kita syukuri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita persembahkan ke gereja untuk dibaptis. Kita dampingi terus anak kita itu di dalam iman supaya dia mengenal Allah, dan kita memberikan jaminan kepada dia bahwa kita hadir bersama dengan dia dalam iman.
Ketika kita sakit, kita mohonkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap nasib yang mungkin dialami oleh setiap manusia dari kelahirannya sampai kematiannya. Itu adalah jaminan yang Tuhan berikan bahwa Ia hadir menemani kita dalam setiap perjuangan hidup kita. Dengan berbagai macam cara, Yesus mengungkapkan hal itu. Burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil. Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung pipit saja dijaga oleh Tuhan, apalagi kamu yang rambut kepalamu pun terhitung. Dan di dalam kitab nubuat Nabi Yesaya dikatakan, namamu kuukir di telapak tanganku. Artinya tidak mungkin dilupakan karena diukir, bukan sekadar ditulis dengan spidol. Tetapi namamu kuukir di telapak tanganku. Itu adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita ketika Dia mengatakan, jangan kamu takut. Jangan takut kepada orang yang bisa melenyapkan nyawa tetapi tidak berkuasa melenyapkan jiwa. Yang perlu ditakuti adalah Dia yang telah memberikan nyawa tetapi juga bisa mengambilnya. Takutilah Dia yang bisa menghilangkan semuanya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mendengarkan kata-kata Tuhan untuk kita. Jangan takut. Apapun yang kita alami di dalam hidup kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir dalam setiap perjuangan hidup kita. Dari awal kita lahir sampai kita mati, Tuhan tetap menyertai kita. Dan setelah kita mati pun, Tuhan tetap beserta kita, akan membangkitkan kita, mengangkat kita ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah Tuhan yang mencintai kita. Kepadanya kita datang, kepadanya kita berdoa, kepadanya kita memasrahkan hidup kita. Jangan takut. Amin. Kini mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar, agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan diberi kekuatan untuk membangun kerajaan-Nya. Marilah kita mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa, Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami, dan dengan tidak gentar
tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas. Ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme, dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, atas anak-anak-Mu yang bersyukur kepadamu, bersama dengan Marta yang merayakan ulang tahunnya yang ke-55, dan salah seorang atas terkabulnya doanya sehingga ia lulus masuk perguruan tinggi negeri. Ya Tuhan, ungkapan syukur saudara-saudari kami ini kami panjatkan kepadamu, dan semoga Engkau senantiasa menunjukkan kebaikan-Mu, agar hidup kami juga senantiasa merupakan ungkapan syukur kami kepada Dikau yang selalu mencintai kami. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Untuk arwah saudari kami Suini Chandra, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosanya karena kerahiman-Mu, dan terimalah ia ke dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak kita sampaikan dalam hati kita doa permohonan wujud pribadi kita masing-masing. Tuhan, bangunkanlah kami dari tidur, buatlah kami bergerak, dan berilah kami kekuatan untuk berjalan terus sampai bertemu dengan Dikau bersama dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban silih dan pujian kami. Semoga dayanya memurnikan kami agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Kasihani
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu, agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 24-25 Juni 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu Minggu 17-18 Juni 2023 Rp24.500.000. Kolekte pembangunan Rp10.951.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Richard Law dan Evelyn Briliana Susanto merupakan pengumuman kedua. Pasangan yang kedua, Arnoldus dan Winda Alwira, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Keempat, pertemuan lansia diadakan hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 jam 9 pagi di Aula Paroki lantai 1. Kelima, penerimaan bagi calon sakramen Krisma telah dibuka dengan syarat umur 15 tahun atau kelas 8 SMP. Bagi yang ingin mendaftar, disilakan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis dan foto ukuran 3x4 1 lembar. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Ada sedikit tambahan, kami memperkenalkan diri ini. Kami yang datang dari kampung, orang kota libur ke kampung, orang kampung libur ke kota. Ya. Ya. Saya sudah sejak hampir 2 tahun bertugas di Rantepao, dan saya bahagia tugas di Rantepao karena ada ini yang kami beri nama pihak choir. Bahasa Indonesianya children choir. Pihak itu bahasa Toraja, artinya anak-anak. Jadi kor anak-anak. Jadi sebenarnya ini adalah katekese anak. Karena kami melihat bahwa jumlah umat kita yang usia anak itu begitu besar. Dan di Paroki Rantepao kami buat begitu banyak kegiatan yang melibatkan anak. Antara lain ini dengan membentuk paduan suara anak yang mungkin satu-satunya di keuskupan kita. Ya, paduan suara anak. Mereka ini umumnya usia SD, paling kalau ada SMP kelas-kelas awal. Ya, jadi dan lewat ini kami membina anak-anak untuk memuji Tuhan, karena kan orang katakan menyanyi itu sama dengan berdoa 2 kali. Ya, bene cantat bis orat, ya.
Menyanyi dengan baik itu sama dengan berdoa 2 kali, ya. Dan ini katekesi anak, mengajak anak-anak untuk menggunakan suaranya memuji Tuhan. Dan puji Tuhan, ya inilah, ternyata anak-anak bisa dilatih menjadi paduan suara. Ya, ini kami tur ini datang di Makassar, dan kami berterima kasih kepada Pastor Paroki dan segenap jajaran Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat bahwa kami diizinkan boleh menyanyi dalam gereja yang terindah di seluruh Keuskupan Agung Makassar ini. Puji Tuhan. Kemarin kami coba latihan di sini tanpa sound system, dan mereka sudah saksikan bagaimana tanpa sound system pun suara mereka memenuhi ruangan gereja ini. Puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungan seluruh umat, Pastor Paroki dan segenap Dewan Pastoral Paroki bahwa kami diizinkan boleh melayani dalam ruang gereja ini. Terima kasih. Ya. Besok pagi mereka sudah akan kembali ke Toraja karena mereka anak-anak sekolah. Nanti sore masih coba juga melayani di Paroki Santo Fransiskus Assisi. Ya. Nanti setelah kita selesai, setelah para petugas dan imam berarah keluar, kita boleh melihat mereka berdiri di depan kita untuk menyanyi. Menurut saya paduan suara ini bagus sekali. Ya. Jadi jangan cepat-cepat pulang. Ya. Baik, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita ini, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, dan semua rencana kita ke depan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.